Selamat datang kepada siapapun yang menonton video saya pada hari ini. Salam sejahtera. Nah, pada hari ini saya akan melakukan resensi terhadap original net animation dengan nama Gundam Thunderbolt December Sky atau Gundam Thunderbolt Season 1. Nah, sebelum saya mulai video resensinya, bagi para penonton yang ingin menonton Gundam Thunderbolt, mohon dukung produk originalnya karena saya nggak mau kena copyright strike. Suatu note lagi yang harus penonton tahu, saya ini bukan reviewer atau peresensi yang profesional, jadi masih ada beberapa kesalahan di sini dan di situ. Mobile Suit Gundam Thunderbolt December Sky atau Mobile Suit Gundam Thunderbolt Season 1 merupakan adaptasi original net animation dari manga dengan nama yang sama. Nah, ONA ini memiliki 4 episode di mana satu episode itu berdurasi sekitar 18 menit. Nah, adaptasi ini diproduksi oleh Sunrise yang merupakan perusahaan anime yang cukup terkenal karena anime-anime yang pernah diproduksinya seperti Code Geass, Cowboy Bebop, dan masih banyak lagi. Nah, adaptasi ini itu disutradarai oleh Kou Matsuo yang pernah berkontribusi pada anime-anime lain seperti Perfect Blue, My Hero Academia, dan masih banyak lagi sih. Nah, desain karakter pada adaptasi ini dilakukan oleh Hirotoshi Takaya, sedangkan kalau desain-desain mekanikal itu dihandle oleh Hajime Katoki, Seiichi Nakatani, dan Fumi Nakamori. Nah, kalau direktur seni pada adaptasi ini itu dilakukan oleh Goki Nakamura, dan untuk musik dihandle oleh Naruyoshi Kikuchi. Kalau misalnya kita ngomongin tentang satu seriesnya, jadi season 1 dan season 2, tanggal tayangnya sih itu dari 25 Desember 2015 sampai 14 Juli 2017 dengan total 8 episode. Itu udah sama season 2-nya, kalau season 1-nya kita cuma ada 4. Oke, jadi cerita dari Gundam Thunderbolt ini berkisar tentang pertempuran untuk merebut suatu daerah strategis yang dapat mengubah alur peperangan. Nah, cerita ini berfokus kepada konflik antara dua karakter, yaitu Io Fleming dari Earth Federation yang menyukai adrenalin perang, dan Daryl Lawrence dari sisi Zeon yang ingin membalas dendam kesengsaraan rekan-rekannya. Nah, kontras antara karakter Io Fleming dan Daryl Lawrence ini membuat suatu dinamika cerita balas dendam yang personal. Karena performa Io Fleming dalam menjadi pilot mobil suit yang handal atau pilot robot yang handal dan masa lalu keluarganya yang kontroversial, Io Fleming ini dipilih oleh Earth Federation untuk menjadi pilot senjata prototipenya Full Armor Gundam. Nah, senjata ini itu performanya melebihi semua performa mobil suit Zeon. Nah, karena hal tersebut, taruhan yang harus diambil Zeon untuk memenangkan peperangan tersebut itu naik secara drastis, sehingga mereka harus menggunakan senjata super mereka sendiri, yaitu Psycho Zaku yang dipilotai oleh Daryl Lawrence. Penggambaran tema peperangan dalam adaptasi ini mengambil arah yang lebih realistis dengan adanya unsur pengorbanan dari kedua pihak dan kemauan dua pihak untuk bertarung untuk apa yang mereka anggap benar. Nah, sekarang waktunya untuk membahas tentang kelebihan dari OVA ini. Nah, OVA ini memiliki kelebihan dalam penyampaian cerita, penggunaan karakter atau interaksi karakter, terserah aja, penggunaan kayak animasi dan musiknya yang saling bekerja sama untuk menyampaikan cerita action drama yang meskipun pendek tapi menyerukan juga. Penyampaian cerita yang cukup jelas memungkinkan penonton seperti saya yang belum pernah baca source materialnya untuk mengerti kejadian-kejadian signifikan, alur, dan kepribadian karakter secara jelas. Nah, untuk penyampaian eksposisi yang diberikan itu dapat menjelaskan poin-poin penting, tetapi dia nggak ngerusak pacing dari filmnya. Penyampaian cerita yang dilakukan secara visual itu juga dapat menyampaikan isi dari ceritanya itu secara efektif kepada penonton. Nah, contoh dari keren ini itu berada pada point of view shot seorang pilot Zaku yang sedang dibantai nih sama Full Armor Gundam. Nah, itu kan memperlihatkan kekuatan si Full Armor Gundam ini. Nah, sama suasana suram dari kapal Zeon yang mungkin kasih lihat keadaan mereka yang sedang desperate gitu. Nah, kalau kita misalnya ngomongin watak atau kepribadian, menurut saya sih kepribadian dan watak dari tokoh-tokoh dalam cerita ini saling berkomplement. Mengapa saya katakan demikian? Karena mereka dapat mengembangkan cerita dari kita harus menguasai ini dari strategis menjadi sesuatu yang lebih personal, bukan dari karakter utamanya aja, tapi kadang pihak-pihaknya itu juga sampai kena juga gitu loh. Nah, salah satu contoh dari klaim ini dapat dilihat dari kontrasnya Io dan Daryl Lawrence.
Gaya animasi pada OVA ini yang sangat realistis dan detail itu dapat menyampaikan tema yang ingin disampaikannya secara efektif. Maksudnya pas aja gitu lah. Untuk kualitas animasinya nggak kalah juga. Kalau biasanya itu kan kalau di anime modern ini segala hal yang mekanikal itu kayak pesawat, senjata, dan robot-robot besar gitu kan itu dilakukan dengan CG. Tapi pada OVA ini dia manual. Nah, tiap ekspresi karakter, mekanisme senjata mereka, dan latar Thunderbolt Sector itu ya sesuai sama source materialnya lah. Tahu nggak sih aku ngomongnya capek berapa kali? Nah, kalau misalnya kepribadian tokoh-tokoh utama itu dicerminkan oleh penggunaan musik seperti kan kalau Yo Fleming ini kayak suka adrenalin perang gitu kan, jadi musik yang dikaitkan dengan dia itu musik free jazz. Nah, kalau misalnya untuk dari Lawrence ini kontrasnya dari free jazz yang adrenalin gitu adalah musik yang lebih mellow. Or the sadness and the pain are felt, or the happiness and joy I felt. Tentunya dengan semua karya pasti OVA ini ada kelemahannya. Jadi hal yang saya lakukan untuk mencari untuk membuka pikiran untuk menjadi open minded terhadap kelemahan seriesnya ini adalah untuk membuka forum anime. Kenapa demikian? Kekurangan yang saya tangkap itu adalah latar belakang yang membuat Io ini orangnya suka adrenalin peperangan itu menurut saya sih kurang jelas, atau mungkin ingatan saya yang agak buram ya. Tetapi seingat saya terdapat eksposisi yang menjelaskan bahwa Io ini nggak terlalu suka ya dengan suasana perang, melainkan dia suka pada situasi-situasi yang mendorong dia pada limitnya. Tapi eksposisinya ini diberikan cepat dan kadang bisa terlupakan sama penonton. Nah, seingat saya penonton ini terekspos pada penjelasan tersebut hanya di dalam dialog antara dua orang ini, dan tidak pernah atau jarang melihat sifatnya Io bertindak sedemikian rupa. Nah, hal tersebut itu membuat karakter Io ini terkadang terasa datar dan hanya berfungsi sebagai kontrasnya si dari Lawrence saja. Kelemahan apa ya? Nah, ya udah kita ambil ini aja. Nah, tergantung dari sudut pandang penonton sama reviewernya ya. Hal tersebut ini bisa dianggap kelebihan dan juga kelemahan. Tapi kayaknya sih lebih ke kelebihan ya. Kalau saya masukin kelemahan itu, ya sudah, kita masukin buat konten aja lah. Jadi tema yang disampaikan pada cerita ini kan itu mencakup hal-hal yang berbau peperangan. Jadi beberapa demografik mungkin nggak bisa menikmatinya. Jadi secara keseluruhan adaptasi ini sangat layak untuk ditonton kepada siapapun yang menyukai cerita-cerita seperti war drama atau action drama gitu, karena penekanannya terhadap unsur-unsur yang cukup brutal dalam peperangan. Nah, eksekusi yang baik pada adaptasi ini memungkinkan penonton yang sudah terbiasa dengan media anime atau tidak untuk menikmati cerita yang disampaikan. Nah, menurut saya adaptasi ini merupakan entry point yang sangat bagus kepada siapapun yang tertarik kepada Gundam, baik untuk show-nya sendiri atau untuk hobi model